Saudara, dua lagi pejabat di lingkup Kementerian Keuangan diminta memberikan klarifikasi soal harta kekayaan di KPK. Apa yang bisa diungkap dari proses klarifikasi harta kekayaan pejabat tersebut kita bahas bersama Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang. Selamat malam Pak Saud. Halo, selamat malam. Apa kabar, Mbak Priska? Kabar baik, semoga Pak Saud juga sehat ya. Ya, sama-sama. Pak Saud, soal klarifikasi harta kekayaan dua pejabat Kementerian Keuangan. Nah, klarifikasi harta ini apakah jadi pintu masuk untuk mengungkap harta wajar dan tak wajar dari pejabat? Iya, tentunya yang kalau sebelum itu kita harus balik dulu informasi awalnya dari mana. Apakah itu memang dari LHKPN atau dari PPATK, saya kurang paham ya. Tapi yang jelas kalau informasinya dari PPATK, tentu itu barang udah matang, nggak sulit untuk kemudian itu di TPPU-kan ya gitu ya. Artinya udahlah itu pas kita punya pasal 69, nggak perlu penjelasan predicate crime. Pokoknya kalau dia nggak bisa buktikan itu dari mana, udah itu TPPU. Tapi kalau itu dia masuknya dari laporan dari LHKPN, terus kemudian diimbangi lagi dengan laporan dari PPATK, tentu itu lebih matang lagi. Jadi artinya kalau kita kaitkannya juga dengan gambar yang besar yang kemarin ada angka 300 disampaikan Pak Mahfud, ya memang udah saatnya kita harus masuk ke penyidikan, jangan terlalu lama gitu, nanti capek juga kita ya kan, nanti hanya wacana-wacana, republiknya nggak berubah gitu. Jadi saya pikir sudah jelas kalau itu apakah dari LHKPN atau LAH-nya PPATK, semuanya itu memang saat ini mainstream berpikir kita itu udah bicara penindakan, karena pencegahannya udah cukup lah, kira-kira gitu Mbak. Jadi mulainya sekarang tidak perlu menunggu predicate crime-nya apa, sudah bisa masuk penyidikan. Artinya kalau penyidikan sudah pasti TPPU begitu, pembuktian untuk ada tidaknya TPPU begitu Pak Saud. Iya betul. Walaupun nanti kemudian pasti kita bisa bayangkan itu dari mana itunya asalnya, pindahan asalnya nanti bisa nampak belakangan. Apakah itu umpamanya gratifikasi atau kemudian itu suap dan lain-lain, itu belakangan. Yang paling penting yang bersangkutan harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa yang dia miliki bahwa itu bukan dalam tindak pidana pencucian. Artinya dia harus jelas menyebutkan pertanggungjawaban yang bersangkutan bahwa uang itu ada diperoleh secara legal. Jangan lupa bahwa awal dari tindak pidana pencucian uang itu kan dimulai dari adanya tindakan-tindakan yang melanggar hukum dilakukan oleh seseorang. Nah, untuk kemudian kita masuk kepada mainstream internasional sebagaimana yang dimintakan oleh Financial Action Task Force itu, Financial Action Task Force itu minta bahwa Indonesia harus mematuhi instrumen-instrumennya. Jadi maksud saya instrumen-instrumen TPP yang sudah kita miliki itu jangan-jangan juga jadi berpengaruh lagi bahwa kamu punya TPP itu nggak pernah dijalanin. Jadi indeks persepsi korupsinya yang akan turun lagi nanti ini. Saya khawatir tahun depan. Karena udah disebutin ada sejumlah besar, kok follow up-nya nggak ada. Kira-kira gitu Mbak. Oh, oke. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau dari Wahono Saputro, istrinya merupakan salah satu pemegang saham perusahaan Rafael Alun. Nah, bicara soal kasus Rafael Alun, bisakah otomatis serta-merta terseret? Dan bicara soal kepemilikan saham perusahaan, ini bagaimana pembuktiannya bahwa itu tidak masuk tindak pidana? Ya, itu makanya saya pikir PPATK dengan di KPK bisa untuk memulai menyidik. Kita nggak boleh abuse juga. Jadi untuk menggambarkan suatu peristiwa TPPU ada di situ kan itu tentunya akan ada banyak cross check, double check, terus kemudian lain-lain. Untuk kemudian ditanya, diklarifikasi, kemudian dia bisa membuktikan. Terus kemudian ada transaksi-transaksi yang bersembunyi selama ini. Kalau dia bicara perusahaan kapan berdirinya, terus perusahaan itu bergerak di bidang apa. Ya jangan-jangan itu hanya juga untuk ini aja kan, untuk menunjukkan cuci-cuci aja. Tapi sebenarnya perusahaan itu tidak aktif, tidak ada produk, tidak ada pembukuan yang jelas. Kalau ada pembukuan tentunya ke pajaknya juga harus dilihat dan seterusnya. Jadi jangan lagi bicara itu di depan ini gitu. Karena itu sudah pasti akan dilakukan di belakang. Persoalannya kapan kita melakukan penyidikan saja, itu persoalannya. Jadi sekali lagi tentu ini karena kasusnya banyak, kalau kita kembali ke dua kasus ini aja saya pikir menjadi lebih sederhana. Yang paling penting ada follow up dari semua. Setelah beberapa hari ini kan kelihatannya belum naik-naik ya kasusnya ya. Mungkin perlu waktu kita pahami,
Tapi prioritas aja dulu semua resource yang ada di KPK diarahkan ke sana supaya publik trust lagi kepada pemerintah. Kira-kira gitu, Mbak. Lalu misalnya kepemilikan harta rumah mewah Andi Pramono, disebutkan bahwa di Cibubur itu adalah rumah orang tuanya. Nah, jawaban ini tuh bagaimana KPK bisa mengonfirmasi oh betul atau tidak itu rumah orang tuanya begitu? Apakah ini bagian dari tindak pidana atau tidak? Jika bisa membuktikan sebaliknya, otomatis bisakah lepas dari penyidikan tadi, Pak Saud? Oh, itu gampang kok cross checknya itu. Lihat di sequence-nya aja, di waktu urutan-urutan waktunya. Kalau memang punya orang tua nggak bisa juga diaku oleh miliknya dia kan. Artinya even itu umpamanya tanah dan seterusnya gitu nggak bisa diaku juga. Artinya kalaupun itu di apa namanya suatu saat dihibahkan, tentu kita harus tahu juga sejarah tanah itu seperti apa. Tanah itu memang dari awal punya orang tuanya, dan mungkin kalau memang dia bilang, oh iya ini ada suratnya orang tua saya yang beli, nah itu kita cek lagi kapan belinya orang tuanya, kemudian transaksinya seperti apa. Jadi itu soal nanti untuk mengurut satu persatu. Nggak mesti semua juga harus dikelirkan, tapi kita ambil saja umpamanya uang di set deposit itu kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu aja dulu, baru masuk ke kasus lain. Kalau karena memang kasusnya kan banyak. Tampil aja satu dulu, yang penting kan lakukan penyidikan. Jadi nggak usah semua dulu, nanti baru. Jadi bisa cepat gitu, Mbak. Jadi mana yang kira-kira berpotensi untuk bisa digali lebih dalam begitu Pak Saud ya? Jangan semuanya dulu dicoba disidik, tapi malah memperlama proses penyidikan ini begitu? Iya, saya khawatir itu jadi pembenaran. Jadi ambil aja satu, kan kalau orang melakukan pembunuhan 10 kali kan nggak mesti 10-10-nya pembunuhannya muncul dulu. Satu aja pembunuhan di mana, kapan, dan seterusnya kan. Jadi pintu masuk kan dulu, ada kasus pidananya dulu ditetapkan begitu ya? Dimulai penyidikan. Iya, TPPU-nya jelas. Iya, satu dari aset yang ada aja nggak bisa diambil, yang paling simpel, yang paling gampang datanya, ya kan. Tapi kalau soal tanah tadi kan itu pasti ribut lagi. Bukan ribut, misalnya masih panjang lagi. Apa betul orang tua pernah memberi di mana, kapan transaksinya, kapan dihibahkan kepada anaknya, dan seterusnya. Dan sama sertifikat itu jelas harusnya ya Pak Saud ya, sertifikat hak miliknya. Sama dengan mobil kemarin kan, katanya mobil itu nama saudara orang lain ditinggal di dalam gang. Nah, yang tinggal di dalam gang itu kan juga seharusnya kena tindak pidana TPPU yang pasif kan, dia dititipkan mobil di situ gitu. Jadi dari mobil itu aja sebenarnya kalau memang mau bisa, supaya maksud saya gini loh, nggak nunggu hasil triliun-triliun dulu baru kita melakukan penindakan. Pokoknya MM-an aja Anda nggak bisa tanggung jawabnya, Anda TPPU gitu. Jadi soal nanti angka 300 yang dibuat oleh Pak Mahfud, ya silakan itu nanti apakah dia mau bentuk tim yaitu task force untuk mendalam itu, yang jelas juga itu harus ada follow up-nya. Karena itu memang TPPU ya. Jadi untuk memulai ya starting point-nya gitu ya ini yang kasus ini gitu. Jadi sekali lagi nggak mesti harus semua harta yang dimilikinya baru ambil aja satu yang lebih mudah, kamu nggak bisa tanggung jawabin, ya udah kamu pencucian uang gitu kira-kira, Mbak. Pak Saud tadi kan mendorong agar ya segera dulu penyidikan agar cepat ini berjalan ada kasusnya. Nah, tapi bagaimana agar tetap hati-hati tapi tepat sasaran dan bisa membongkar lebih banyak lagi soal tadi ada tidaknya tindak pidana pencucian uang ini Pak Saud, agar kepercayaan publik juga bisa dikembalikan? Ya, itu tadi saya bilang harus ada staging, ada proses. Kalau nggak nanti kita ngomong-ngomong sampai akhir tengah tahun dia gini-gini aja, cari sana, cari sini, lama-lama kita lupa gitu. Jadi ada proses staging ya, bertahap ya, yang kemudian ada menunjukkan bahwa memang kita serius untuk TPPU-nya, dan kita serius untuk kemudian kalau kita bicara pajak tax ratio dan seterusnya, kemudian dan lain-lain. Jadi ada proses bertahap, Pak, yang saya maksudkan ambil aja dulu satu yang nggak bisa dia bertanggung jawabin, oke udah lanjut gitu. Baru masuk yang lain-lain nanti kan, dan biasanya juga kan KPK begitu. Nanti masuk pencucian uangnya kan belakangan setelah dia nggak boleh ini gitu. Kalau dia korupsinya ketemu, sekarang dibalik bahwa ini pencucian uangnya, baru nanti ketemu yang lain, diurut yang lainnya di depannya bahwa dia pernah maksa seorang wajib pajak, bahwa dia pernah bla 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 bla. Nanti itu kan semua orang-orang yang merasa pingin bersaksi kan akan bersaksi. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, jadi harus jelas tahapannya, tegas agar bisa tuntas juga semuanya ini ya, tidak lama-lama, tidak terlalu lama akhirnya menguap begitu saja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, Pak.